Bapak Peter selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan mempresentasikan salah satu jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mifa Nurtasya dengan NIM 632509. Nama saya Nimoli Jalifia dengan NIM 63250846. Nama saya Markus Nyoman Pokpalan dengan NIM 63250932. Nama saya adalah dengan NIM 6325. Jadi, apa sih itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana banyak penjual dan pembeli yang menawarkan produk serupa, sehingga harga ditentukan melalui permintaan dan penawaran. Pelaku pasar disebut price taker. Jadi intinya di dalam pasar ini perusahaan tidak ada kekuasaan untuk menentukan harga, hanya mengikuti harga pasar. Ciri-ciri utama. Yang pertama, jumlah penjualan dan pembelian sangat banyak. Yang kedua, produk bersifat homogen. Tiga, bebas keluar masuk pasar. 4, akses informasi sempurna. 5, harga ditentukan oleh pasar. Mekanisme penentuan harga. Harga berbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran. Jika permintaan naik, harga cenderung meningkat. Jika penawaran bertambah, harga dapat turun menuju titik keseimbangan baru. Perilaku perusahaan tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan dengan memilih jumlah produksi yang efisien, yaitu ketika biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat mengalami untung atau rugi, namun dalam jangka panjang keuntungan menyesuaikan menjadi normal karena adanya kebebasan masuk dan keluar pasar. Contohnya pasar sayur dan buah, pasar beras tradisional, bursa efek, pasar perikanan, produk hasil pertanian. Perbandingan dengan pasar lain, di sini ada jenis-jenis pasar yang dia penjualannya produk natural harga, tambahan dan persaingan sempurna itu penjualan sangat banyak, produk yang berupa homogen, kontrol harga tidak ada atau tidak. Kehambatan masuk itu sangat ada, informasi yang sempurna. Dan monopoli satu, jumlah penjual satu, produknya unik, kontrol harga yang tinggi, kehambatan masuk itu sangat tinggi, dan informasi tidak sempurna. Jadi jenis pasar oligo. Yang tinggi ada oligopoli. Di sini jumlah penjualnya itu sedikit, produknya berupa homogen, kontrol harganya itu signifikan, dan hambatan masuknya tinggi, informasinya tidak sempurna. Dan juga yang keempat ada jenis pasar monopolistik, jumlah penjualnya sangat banyak, produknya terdiferensiasi, kontrol harganya sangat sedikit, hambatan masuk itu rendah, dan informasinya tidak sempurna. Dan ini ada kelebihan dan kelemahannya. Satu kelebihan dari ini ada harga marketnya. Yang kedua tidak ada monopoli. Yang tiga persaingan sehat. 4 alokasi sumber daya optimal. 5 kemudahan jasa. Dan kelemahannya ada inovasinya rendah, tidak cocok untuk industri modal besar, kualitas sulit dibedakan, keuntungan perusahaan terbatas, saingannya sangat ketat. Selanjutnya dari contoh perhitungannya, jika sebuah perusahaan beroperasi dalam pasar persaingan sempurna dengan harga pasar 10.000 per unit, data biaya produksinya sebagai berikut. Jadi di sini ada tabel. Jika MC atau total biaya sama dengan P atau harga, itu berarti bisa disebut titik optimal. Nah, di tabel ini unit ke-7 merupakan titik optimalnya, yaitu produksi
menentukan harga. Nah, dari tabel sebelumnya unit ke-7 itu ada titik optimalnya, itu sebelah pojok kanan. Dan apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya dari Syedaura. Saya dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya terkait pada bagian sebelumnya teman-teman menjelaskan bahwa MR itu atau biaya marginal atau pokoknya ada yang bagian MR sampai dengan terkait soal setelahnya kan ada soal. Nah, dari soal tersebut bagaimana pada soal tersebut diterapkannya rumus yang MR sama dengan MC, boleh dijelaskan? Bandar dan Negara dari kelompok 5 ingin bertanya, jika pemerintah menetapkan harga minimum pada barang yang dijual di pasar persaingan sempurna, apa yang terjadi pada keseimbangan pasar? Nah, bagaimana perusahaan individual dan industri secara keseluruhan menyesuaikan diri dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, dan apa implikasinya bagi kesejahteraan sosial? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Soalnya jika pemerintah menerapkan harga minimum pada barang pasar persaingan sempurna, apa yang terjadi pada keseimbangan pasar? Jawabannya, jika pemerintah menerapkan harga minimum atau price floor pada barang di pasar persaingan sempurna, maka keseimbangan pasar akan terganggu. Udah cukup. Ada cukup. Kenapa tuh yang? Hmm? Kenapa bisa terganggu? Oh, bisa harga dinaikkan oleh pemerintah agar jadi lebih mahal. Produsen ingin menjual lebih banyak karena harga menarik. Konsumen justru membeli lebih sedikit karena harga yang lebih mahal. Udah. Sama. Pertanyaan dari Mutia. Ketika harga pasar meningkat, misal karena perubahan antar konsumen, bagaimana perusahaan individual dan industri secara keseluruhan menyesuaikan diri dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan apa aplikasinya bagi kesejahteraan sosial? Saya akan menjawab. Ketika harga pasar naik, perusahaan dalam jangka pendek meningkatkan output dan menikmati keuntungan lebih besar. Namun dalam jangka panjang, masuknya perusahaan baru membuat penawaran bertambah, harga turun kembali, dan keuntungan kembali normal. Akhirnya pasar menjadi lebih efisien dan kesejahteraan sosial meningkat karena harga stabil dan output lebih banyak. Oke. Jadi 10.000, terus 30 kurang 20, 10.000. 10.000. Sama susinya. Oh gitu. Jawab pertanyaan dari Teresia. Jadi soalnya itu dari soal tersebut bagaimana dan pada tingkat produksi keberapa tingkat keuntungan maksimum tercapai. Jadi di harga itu kan 10.000, terus TR-nya itu atau total revenue-nya itu harga dikali sama unitnya, jadi 10.000 dikali 1, terus bisa sampai unit ke-7. Nah, buat cari marginal revenue-nya itu selisih dari TR1 sama TR2 itu 20 jadi 10.000 sampai terakhir. Jadi total keuntungan maksimumnya itu di 10.000 karena P sama karena MC sama P sama M itu sama jumlahnya.
logam pintar apa ada tambahan Kak? Tadi yang saya yang kurva. Tadi ada kurva. Nah, ini yang merah kurva apa? Hah? Saingan sempurna. Yang merah, yang warna merah. Alkot. Yang biru. Yang biru itu ya partikel kosnya. Marginal cost. Ya. Coba lihat, saya lihat nanti soal itu, jawaban. Ya, biar jelas ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ditutup aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.